Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru program studi pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Atia Zahidah selaku admin Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan menginfokan kepada adik-adik mahasiswa baru terkait tentang apa saja sih layanan mahasiswa yang bisa adik-adik dapatkan di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ya, yang pertama yaitu cuti kuliah. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester dan SKS lulus minimal 24 SKS, yaitu 1 semester ya. Jadi ketika kalian mahasiswa baru, kalian mendapatkan SKS 24. Lalu masa cuti kuliah tidak dihitung sebagai masa studi. Izin cuti maksimal 2 kali selama menjadi mahasiswa. Surat izin cuti dari fakultas diserahkan ke BAAF agar mahasiswa dapat melakukan pembayaran cuti. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT dan tidak cuti dianggap non-aktif, yaitu tidak aktif ya dalam semester tersebut. Status non-aktif dihitung sebagai masa studi dan wajib membayar penuh biaya semester yang ditinggalkan. Misalkan tidak dibayarkan uang cutinya, maka ketika adik-adik yang ingin kuliah semester selanjutnya, yaitu membayar biaya penuh, jadi biayanya double. Mahasiswa non-aktif selama 2 semester berturut-turut ataupun berselang dianggap putus kuliah dan akan diterbitkan surat keterangan pernah kuliah dari BAAF UNJ. Nah, ini saya sampaikan terkait alur cuti ya. Ini dimulai semester 115 yang mana sekarang masa pandemi ya. Dan pandemi belum tahu gitu kapan berakhirnya. Semoga segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mahasiswa mengisi form pengajuan cuti. Nah, form bisa didapatkan dari saya yaitu admin prodi. Nah, setelah itu, form yang diisi dikirim ke admin fakultas melalui WA. Nomor WA-nya nanti saya infokan, ini di sini tercantumnya Ibu Yuli. Nah, diganti dengan Ibu Yuni, cuma beda N ya. Nah, selanjutnya fakultas membuatkan surat permohonan cuti ke WR1 dan mengirimnya melalui e-pos. Wakil Rektor 1 akan membuatkan disposisi ke Bakom. Bakom akan memproses cuti mahasiswa dan mahasiswa melakukan pembayaran cuti ke bank atau melalui bank. Yang kedua, registrasi ulang. Mahasiswa semester sebelumnya yang cuti kuliah, itu registrasi ulang. Mahasiswa semester sebelumnya non-aktif dan masih memiliki masa studi. Yang ketiga, surat keterangan pindah kuliah. Pindah antar program studi di UNJ sesuai ketentuan. Nanti akan disampaikan ketentuannya ketika kalian mengurus pindah ya. Dan alangkah baiknya jangan pindah gitu ya di program studi bahasa Arab itu prodi yang amat baik banget menurut saya gitu ya. Karena saya lulusan PBA UNJ. Ya, lalu pindah ke universitas lain. Surat diproses di BAAF apabila telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari dekan atau wakil dekan satu fakultas. Yang keempat, surat keterangan terdaftar mahasiswa aktif. Yang kelima, surat keterangan mahasiswa untuk mendapatkan tunjangan gaji atau pensiun orang tua atau BPJS atau Askes. Yang keenam, surat keterangan belum pernah mendapatkan beasiswa. Nah, ini pengantar dari fakultas yang ditandatangani oleh Korprodi dan Kasubag Kemahasiswaan. Sekarang sudah nggak ada Kasubag Kemahasiswaan ya, jadi namanya itu Korla Akademik dan Kemahasiswaan. Yang ketujuh, surat permohonan izin PKL. Ini boleh secara mandiri atau kelompok. Yang ke-8, surat permohonan izin magang.
Yang ke-9, surat permohonan izin penelitian. Yang ke-10, surat permohonan izin observasi. Ini boleh secara dilakukan mandiri atau kelompok. Yang ke-11, pencetakan pra-transkrip mahasiswa untuk pemberkasan wisuda. Pengantar dari fakultas yang ditandatangani Korprodi dan Kasubag Pendidikan atau Kasubag Akademik ya, untuk permohonan nomor 7 sampai dengan 11 yang telah disebutkan tadi gitu ya. Yang ke-12, surat keterangan pernah kuliah. Mahasiswa putus kuliah atau DO, jadi yang apa namanya, yang sudah DO atau di DO kan gitu ya. Nah, itu bisa minta surat keterangan pernah kuliah. Mahasiswa yang habis masa studinya itu untuk S1 14 semester, jadi lewat dari 14 semester itu akan otomatis DO gitu ya, dan bisa minta untuk surat keterangan pernah kuliah. Nah, yang terakhir, pemberkasan wisuda. Untuk jadwal pelayanan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab yaitu hari Senin sampai dengan Jumat hari kerja. Waktunya pukul 8 sampai 4 atau 16.00. Ini kalau misalkan di di kantor Prodi ada istirahat jam 12 sampai 13.00 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu SIAKAD. SIAKAD adalah Sistem Informasi Akademik. Nah, ini jadi untuk adik-adik mahasiswa baru ketika ingin mendaftar KRS atau Kartu Rencana Studi, nah kalian harus mengisi dulu dalam SIAKAD. Nah, untuk cara membukanya, yang pertama yaitu membuka link http://2-siakat.onj.ac.id. Lanjut. Nah, yang pertama kalian harus mengisi biodata dulu agar data kalian lengkap di PDDikti maupun di SIAKAD UNJ. Nah, yang pertama buka SIAKAD, siakat.unj.ac.id. Yang kedua, klik kemahasiswaan. Pilih biodata. Yang ketiga, isi biodata yang terdiri dari data pribadi, data orang tua, data sekolah sebelumnya. Nah, ini harus lengkap ya, karena nanti terintegrasi dengan data di PDDikti. Jadi kalau misalkan kalian nanti ketika mau wisuda, data kalian itu harus ada di PDDikti. Kalau tidak ada, kalian tidak bisa mendapatkan PIN atau penomoran ijazah nasional. Nah, untuk data pribadi harus jelas. Biasanya nih yang salah tanggal lahir, terus nomor HP gitu ya. Dan data orang tua itu penting banget gitu ya. Selanjutnya, nah ini bentuk login ke SIAKAD atau untuk masuk ke SIAKAD. Nah, untuk cara masuk ke SIAKAD-nya, untuk username-nya itu menggunakan nomor induk mahasiswa atau nomor registrasi ya. Nah, untuk password-nya juga nomor induk mahasiswa. Nah, di sini ada pertanyaan keamanan. Nah, ini contohnya ya. Nah, diklik kemahasiswaan. Lalu, nah, biodata mahasiswa. Nah, ini contohnya nama lengkap pengajuan awal. Nah, ini nama lengkapnya ini nanti untuk di ijazah ya, jadi harus disesuaikan gitu. Misalkan di bawahnya besar semua. Nah, di atasnya itu nama lengkapnya itu awalnya itu di huruf dengan besar, kapital, menggunakan huruf kapital. Nah, tanggal lahirnya juga harus lengkap, gitu ya. Jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, jenis tinggal. Nah, ini yang bertanda bintang itu wajib diisi. Nah, untuk nama menggunakan format sesuai ijazah SMA. Nanti ketika lulus, maksudnya ketika ingin mengurus pemberkasan wisuda, adik-adik diminta untuk melampirkan fotokopi ijazah SMA. Nah, selanjutnya itu tahapan pengisian KRS. Nah, nanti setelah PKKMB ini adik-adik diminta untuk mengisi KRS agar nanti hari Senin sudah mulai perkuliahan.
Yang pertama, buka Siakat, klik akademik, pilih pengisian rencana studi, klik tambah, tulis kode seksi yang diberikan oleh prodi sesuai dengan kelasnya. Nah, nanti akan di-share oleh panitia gitu ya terkait kode seksinya. Yang keempat, jadwal yang tertera di dalam Siakat untuk mata kuliah prodi tidak sesuai. Nah, jadi kan nanti di Siakat itu ada misalkan mata kuliah hot gitu ya. Di situ hari Selasa jam 8 sampai dengan jam 10. Nah, itu tidak sesuai gitu ya, karena prodi membuat jadwal menyesuaikan dengan beberapa dosen prodi yang mengajar di pasca. Nah, sedangkan jadwal pasca baru keluar gitu ya. Jadi kami harus menyesuaikan kembali gitu. Nah, ini terkait tampilan beranda Siakat ya. Nah, yang pertama tadi masukkan kode seksi pada kolom tambah KRS di menu pengisian rencana studi. Nah, itu di akademik, di atas ada pengisian rencana studi. Jangan di KRS, kalau di KRS itu dia melihat kartu rencana studi pada semester yang sudah kalian tempuh. Gitu. Yang kedua, cetak KRS setelah pengisian KRS selesai. Lalu diketahui oleh penasihat akademik dan ditandatangani oleh koor prodi serta wakil dekan 1. Nah, jadi setelah kalian mengisi KRS, jangan lupa dicetak untuk perekaman jejak akademik kalian gitu. Nah, setelah dicetak nanti dikoordinir aja oleh masing-masing kelas salah satu dari perwakilan kalian untuk mengirim ke saya. Nanti saya minta tanda tangan koor prodi serta wakil dekan 1. Seperti itu. Ya, sekian materi terkait layanan mahasiswa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.